Five, four, three, two, one, open the door. Tutup lagi. Soalnya bintang tamu kita udah ada di sini. Oke, ini adalah podcast pertama kali yang ada di channel ini. Dan di podcast ini ada sedikit keunikan karena di sini hanya menggunakan satu mikrofon. Berhubung bintang tamu kita ini ukurannya pendek, jadi kalau misalkan saya taruh mikrofon di sini, jadi dia tidak sampai dan suaranya tidak terdengar. Jadi kita ganti-gantian aja kayak gini. Sebenarnya karena mikrofonnya emang cuma ada satu. Oke, langsung aja kita sapa bintang tamu kita ini. Halo Pak. Oke Pak, apa bisa dikenalin namanya siapa? Oke, berhubung ini adalah burung hantu, jadi dia lebih suka diam. Dan mungkin di sini banyak teman-teman yang tidak tahu atau tidak mengerti apa yang burung hantu ini bilang. Dia bilang halo juga dan namanya adalah si Ol. Oke, Pak Ol, bisa diceritain enggak gimana rasanya itu hidup di alam liar, di hutan, di kebun-kebun? Oke, singkat sekali, tapi artinya cukup panjang. Jadi karena mungkin bahasa kita ini, bahasa kita semua berbeda dengan bahasa mereka. Jadi mereka bicara hanya sebentar, tapi terjemahnya panjang. Burung hantu ini bilang, Pak Ol ini bilang, kalau hidup di alam liar itu mereka sangat suka, mereka sangat senang ada di alam liar. Kenapa? Karena di alam liar itu mereka bisa terbang bebas, bisa terbang jauh cari makan, berkumpul bersama teman-temannya, tumbuh besar dan berkembang biak. Lalu saya juga agak heran kalau memang halo Pak, saya di sini Pak. Nah, Pak, saya agak heran kalau memang Bapak suka ada di alam liar, terus kenapa Bapak sekarang ada di pemeliharaan orang? Nah, jadi di sini saya agak ngerasa sedih karena Paulini bilang dia bisa sampai ada di pemeliharaan orang terpisah dengan keluarganya itu karena suatu hari saat dia masih ukurannya kecil, ada seorang petani yang mau mengambil buah kelapa di pohonnya dan kebetulan induknya ini bertelur ada di pohon kelapa. Jadi saat petani itu manjat dan induknya merasa terganggu, lalu induknya terbang dan tinggallah si Ol sendirian di situ. Lalu ketika petani ini melihat si Ol, petani ini mengambil si Ol dan menjualnya ke pengepul hewan. Lalu setelah dari pengepul hewan, pengepul ini menjual lagi ke pedagang hewan. Pedagang hewan yang berjualan burung itu keliling, yang menggunakan motor dan keranjang di belakang motornya. Lalu saat itu saya berjalan-jalan dan tidak sengaja melihat ada pedagang burung yang jualan burung keliling menggunakan motor itu. Saya melihat ada seekor burung hantu yang dimasukkan ke dalam besi kecil, kandang besi kecil dan tidak pakai penutup di siang hari di pinggir jalan. Jadi berhubung saya kasihan sama burung hantu ini, lalu saya mengadopsinya karena saya takut Paul ini nanti pindah tangan ke orang yang salah. Maksudnya orang yang salah di sini, mereka pembeli itu hanya melihat karena lucunya, sedangkan tidak tahu kewajibannya atau cara peliharaannya bagaimana dan untuk kedepannya nanti bagaimana. Pak, saya turut prihatin ya. Lalu apa yang Bapak rasakan saat ini dan apa keinginan Bapak untuk kedepannya? Oke, Pak ini sekarang terlihat sedikit agak murung. Pak, agak kesini Pak, tidak apa-apa. Yang sabar ya Pak. Paul ini bilang dia rindu sama orang tuanya, dia rindu sama ayahnya, dia rindu sama saudara-saudaranya, dia rindu sama teman-temannya, dan dia juga rindu berada di alam bebas. Tapi saya tidak bisa mengantarnya pulang karena saya tidak tahu alamatnya di mana. Dan pohon kelapa yang mana saya juga tidak tahu. Dan kebetulan Pak Ol ini juga tidak tahu alamatnya karena Pak Ol ini datang ke Padang ini menggunakan travel. Dia berada di dalam kardus dan naik travel pergi ke Padang, jadi dia tidak melihat jalannya. Pak,
ngeliat sini dong. Nah gitu. Oh, nah gini nih. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman. Soalnya bintang tamu kita di sini adalah hewan. Jadi kalau bintang tamunya manusia itu masih enak, ada akhlaknya. Kalau ini nggak ada akhlaknya. Sini kawan. Nah ini nih. Kalau manusia dia dikasih kursi, dia cuma diem duduk di situ. Apa kayaknya dia udah capek? Atau kita akhiri aja ya? Oke, jadi inti dari video ini banyak hewan yang bisa dipelihara dan sebenarnya ini bisa dipelihara, cuma akan lebih baiknya dia tidak dipelihara jika memang tidak terlanjur ditangkap orang, karena tanggung jawabnya sangat besar. Dan kalau hewan-hewan seperti ini dipelihara, berhubung dia ini adalah hewan yang berkoloni, dan ketika dia dipelihara sendiri, apalagi masukin ke dalam kandang, ya seperti dikurung di dalam rumah, dia tidak bisa bertemu dengan keluarganya, tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, sehingga nanti ketika dia dewasa, oke, kalau dia sampai dewasa, kalau tidak, dan kalau dia sampai dewasa dia tidak bisa berkembang biak sampai dia mati. Oke, gitu aja. Oh ya teman-teman, di sini belum ada gelas-gelas dari Tokopedia ataupun Aqua atau yang lain ya, karena di sini memang belum ada yang ngasih sponsor. Jadi kalau ada dari teman-teman semua atau dari manapun yang mau kasih sponsor, bukan email ke sini. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Ayo sini.